Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran dan kebaikan-Mu Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kami, yang menyertai hidup kami dan memberkati kami. Kau Tuhan telah menjaga kami dari malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami dan berikan kami hikmat untuk dapat memahami dan melakukannya dalam hidup kami ini. Ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, nas renungan kita ini menceritakan bagaimana Allah memanggil Yeremia sebagai nabi. Ini adalah panggilan Yeremia. Yang hebatnya lagi adalah Allah sendiri berkata bahwa sebelum Ia membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, Allah telah mengenal Yeremia. Sebelum Yeremia keluar dari kandungan, Allah telah menguduskan dia, memilih dia, dan menetapkan Nabi Yeremia sebagai nabi untuk umatnya. Pemanggilan, pemilihan, pengenalan Allah yang luar biasa terhadap Nabi Yeremia. Saudaraku, ini juga alasan bagi kita untuk dapat memahami bahwa Tuhan itu sangat mengenal umatnya. Tuhan sangat mengenal saudara. Tuhan sangat mengenal saya. Dia Allah yang mengenal kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas kehidupan.
Bahkan dia jauh mengenal kita, lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia Allah kita yang maha mengetahui bagaimana kita, karakter, hati, pikiran, kehidupan. Bahkan jauh dari itu, sebenarnya Dia Tuhan Allah kita yang tidak hanya menciptakan kita untuk lahir ke dunia ini, tapi Dia juga Tuhan kita yang merancangkan rancangan yang terbaik bagi hidup saya, bagi hidup saudara. Saudaraku, jika Tuhan kita yang adalah Allah yang menciptakan kita, yang benar-benar mengenal kita, yang merancang hidup kita, dalam arti Dia Tuhan kita yang bukan hanya mencipta, yang bukan hanya merancang, tapi juga Dia Allah kita yang bertanggung jawab atas hidup kita ini. Sebagaimana Allah telah mengenal Yeremia sebelum dia dilahirkan, sebelum dia ada di rahim ibunya. Sebenarnya kita juga demikian. Allah jauh telah mengenal kita sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita. Karena Dia Allah yang menciptakan kita. Dia Allah yang membentuk kita. Dia Allah yang mengizinkan kita untuk hidup, lahir di dunia ini. Bahkan Dialah yang merancang kehidupan kita sampai akhirnya. Tidak hanya itu, saudaraku, ketika Allah yang mengizinkan kita hidup di dunia ini, yang merancang kehidupan kita ini, Dia juga Allah yang sesungguhnya bertanggung jawab atas hidup kita. Untuk itu, belajarlah untuk ikut rancangan Tuhan dalam hidupmu. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah untuk mau mengikuti setiap apa yang Allah katakan, firmankan dalam kehidupanmu. Jangan putus asa. Jangan selalu menyalahkan Tuhan saat engkau menderita, saat engkau mengalami pergumulan. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Tapi pahamilah dan percayakanlah apapun keadaanmu saat ini. Walaupun kau sedang mengalami pergumulan, kesulitan hidup, tantangan, penderitaan sekalipun, pahamilah itu sebagai bagian dari rancangan Allah. Dan jalanilah dan tunjukkanlah sebagaimana kita adalah orang yang mengenal Allah. Kita harus mampu menunjukkan iman kita, kekristenan kita ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup. Agar kita tetap berjalan pada rancangan kehendak Allah. Dan percayalah saudaraku, bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap siapapun. Tapi Allah selalu merancangkan yang terbaik, damai sejahtera, sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun yang menjadi persoalannya adalah kita yang justru sering merusak rancangan Allah itu di dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, marilah kita seperti Nabi Yeremia yang mau mengikut kehendak Allah sekalipun dia harus menangis, yang mau tunduk, taat, percaya dan setia kepada perkataan Tuhan sekalipun dia menderita. Dan buah dari kesetiaannya adalah Yeremia adalah seorang nabi yang dikasihi Allah, yang dapat memenangkan pergumulannya dengan imannya kepada Allah. Demikian jugalah dengan kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman ini agar berbuah di dalam kehidupan kami.
agar kami juga benar-benar mengenal, memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan kami, yang benar-benar mengenal kami, bahkan sebelum kami dilahirkan dari kandungan ibu kami. Kau Tuhan yang sudah mengenal kami, karena Engkaulah yang menciptakan kami. Kau Tuhan yang merancangkan rancangan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Bahkan Tuhan sanggup dan bertanggung jawab atas hidup kami. Ajari kami untuk mau percaya kepadamu Tuhan, tunduk taat setia kepada setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu percaya dan mau ikut kepada rancangan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami Bapa, berkatilah setiap pekerjaan kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan kami, agar kami beroleh berkat melalui apa yang kami kerjakan. Berkatilah setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dan apapun status mereka pada saat ini, kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak kami. Berkati juga saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkan berkat-Mu Tuhan, sukacita dalam hidup mereka, agar mereka semakin mengenal dan percaya kepadamu saja. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang merindukan kesembuhan. Berkati obat, tim medis yang menangani mereka, agar mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.